Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru perkenalkan saya William Prajojo dari SD Negeri Manokwari, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo. Di sebelah kiri saya, silakan Bu, monggo bisa di. Saya Bu Yogawati, guru kelas 6 di SD Negeri Manokwari. Ya. Ya. Bapak Guru pada kesempatan kali ini saya menemani Bu Yoga selaku guru kelas 6 di SD Negeri Manokwari untuk sedikit ngobrol-ngobrol mengenai persiapan dari kegiatan supervisi akademik. Yang kebetulan Bu Yoga ini memegang kelas 6 dan besok akan melaksanakan kegiatan supervisi. Seperti apa jalannya kegiatan pada kesempatan kali ini? Yuk disimak baik-baik ya Bapak Guru hebat. Bu Yoga, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Pras. Ya, terima kasih. Sudah siap untuk ngobrol sedikit? Semoga siap. Terima kasih. Bu Yoga, terkait dengan kegiatan supervisi besok, mengapa saya mengadakan kegiatan ini? Tujuannya adalah untuk ngecek sejauh mana persiapan panjenengan untuk melaksanakan kegiatan observasi besok pagi. Untuk itu saya mohon izin melaksanakan kegiatan hari ini dan memohon waktunya tidak terlalu lama, hanya kita ngalir saja, kita ikuti kegiatan ini, semoga nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Juga untuk kalau saya boleh tahu, besok pagi itu panjenengan mau mengajar IPAS Pak. IPAS. Untuk materinya? Materinya tentang energi fosil dan energi terbarukan. Ya. Bu juga akan mengajarkan materi energi fosil dan energi terbarukan. Ya. Sepertinya menarik ini materi ini. Terus bagaimana dengan area pengembangan? Tentunya kan dalam suatu jangan sudah mempersiapkan belajar. Ya, jangan sudah mempersiapkan macam-macam. Nah, untuk area pengembangan apakah yang panjenengan ingin kembangkan terhadap anak terkait dengan modul belajar dengan? Yang saya harapkan untuk pembelajaran besok, area perkembangan anak itu berada di pengetahuan, keterampilan, juga di sikap. Ada 3 hal penting, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya. Paket komplit akan saya gali kembali terkait dengan hal tersebut. Untuk tujuannya sendiri, mungkin tujuan pembelajarannya bisa disampaikan apa yang dikehendaki dari kegiatan panjenengan. Untuk tujuan pembelajaran, karena saya menggunakan media berupa video, setelah melihat video, anak dapat menganalisis video tersebut, terus nanti menjelaskan kaitannya antara energi fosil yang selama ini kita gunakan terhadap pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk yang keterampilan nanti setelah anak mampu menganalisis, anak itu dapat merancang suatu ide solusi pemanfaatan energi terbarukan untuk kelanjutannya. Ya, berarti sejauh ini tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan materi panjenengan tentang fosil, terutama dengan terkait dengan pengetahuan anak ini nonton video, kemudian mengkaitkan dengan materi fosil, terus kemudian keterampilan juga panjenengan sudah ada tujuan yang sangat jelas. Oke sih, berarti sudah sangat jelas, nyambung dengan materinya. Untuk kemudian terkait dengan mungkin model pembelajarannya mungkin bisa diceritakan seperti apa, kalau pakai apa model ya. Kita bicara masalah model nih. Model pembelajaran yang saya gunakan itu problem based learning.
Nanti sesuai dengan sintaksnya dari awal sampai ke analisis dan evaluasi. Ya, nanti dalam tiap sintaknya saya sudah menuliskan pada modul ajar apa yang akan kita lakukan dengan murid. Oke. Bu Yoga memilih model pembelajaran based learning. Ya, dengan sintak-sintaknya ini ya sangat jelas sekali sintak-sintaknya kegiatan yang anak lakukan. Nah, terus selanjutnya bagaimana penggunaan media, Bu Yoga? Penggunaan media, saya nanti menggunakan media tayang dengan bantuan proyektor. Terus nanti juga saya sediakan gambar untuk yang nanti kurang memperhatikan video barangkali bisa melihat pada gambar, terus bekerja kelompok dan menganalisisnya bersama kelompok. Penggunaan media tayang sudah masuk digitalisasi, alhamdulillah. Visualisasi dan nyambung dengan materi untuk medianya. Lalu untuk sebelum ke asesmen, bagaimana panjenengan akan membuat anak-anak itu lebih aktif, tertarik dan lain sebagainya terkait dengan materi itu. Ini semacam strategi biar hasil nanti dibuka asesmennya juga jadi maksimal gitu. Ya. Untuk itu saya mau melakukan kesepakatan sebelum pembelajaran. Ya. Kesepakatan kelas gitu. Oh, berarti pas juga dengan sewu RHK yang dengan juga nih di sini positif itu ya. Terima kasih. Mungkin ada bisa dibagikan strategi. Oh, saya mau mengajari ini, saya mau begini, caranya begini, membuat anak tertarik terutama terkait dengan materi itu. Dan dengan mau bagaimana? Biasanya untuk awal pembelajaran itu saya menyampaikan pembelajaran yang sebelumnya dulu agar anak stimulusnya berjalan sebelum belajar untuk hari ini. Kemudian membuat kesepakatan biasanya tentang waktu, tentang bagaimana sikap mereka dalam belajar. Terus nanti setelah itu saya akan membuat kelompok, tapi kelompok ini saya bebaskan kepada anak untuk memilih siapa. Saya menekankan hanya tidak ada perbedaan gender, Pak. Jadi besok putra dan putri itu harus ada dalam satu kelompok. Untuk lebih aktifnya nanti saya akan membuat presentasi tiap kelompok dan kelompok yang lain itu menanggapi. Berarti sudah masuk yang pertanyaan saya aktif, Pak. Terus ada strateginya tadi dengan sepertinya memang sudah mau menilai keaktifan juga nih. Terus hubungannya nyambung lagi juga assessment seperti apa ya jenengan akan lakukan besok pagi, yang mungkin bisa dari bentuk atau apa atau assessment apa gitu nanti bisa disampaikan yang kesekian kalinya. Assessment yang saya gunakan adalah penilaian formatif. Nanti penilaiannya dalam proses diskusi dan presentasi itu, Pak. Penilaian formatif ketika proses diskusi dan presentasi. Kalau dari bentuknya sendiri dengan atau semacam rubrik dan semacam ada rubrik dan norma penilaian sudah saya buat. Oke, sangat menarik sekali ini dari awal untuk kegiatan sharingnya ya, sharing ngobrolnya. Sebelum ke pertanyaan penghujung ini Bu, untuk rencana dari panjenengan ini akan dilakukan kapan? Hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2026. Oke, terima kasih. Tampaknya tadi banyak pertanyaan yang sudah tidak terasa, sudah banyak pertanyaan dan alhamdulillah jawabannya juga pas. Alhamdulillah sangat
ya saya apresiasi lah, ibaratnya persiapannya sudah bagus. Nah, yang terakhir ini dari saya, yang tentunya juga ada semacam harapan ya setelah dengan melakukan ya persiapan santai seperti ini. Harapannya monggo diutarakan terkait dengan ya harapan dengan pribadi maupun ke anak-anak terkait apa yang dengan non sewu persiapkan mulai dari kemarin dan besok pagi. Monggo sebelum closing statement untuk pertemuan kali ini. Ya, harapan saya dengan pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan matang, dengan saya berkomunikasi dengan Bapak, dengan teman-teman, serta mempersiapkan materi, perencanaan dan sebagainya. Pembelajaran yang dilakukan besok itu sampai kepada murid tentunya, baik itu pengetahuan, pengalaman, dan yang pasti anak merasa senang melaksanakan pembelajaran untuk besok pagi. Ya, anak senang itu kan kuncinya ya. Anak itu kalau secara kita melayani dengan hati, insya Allah ya anak juga senang ya. Mungkin ada hal lain yang sekiranya mau disampaikan. Kalau tadi kan harapannya yang jelas kegiatannya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terus anak tentu saja kita fokus sama kita adalah anak, agar anak berhasil, anak senang, terus nantinya ke depan dapat meningkatkan mungkin nilai yang tidak hanya nilai sebenarnya, tapi kan bisa secara sikap, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan di area pengembangan maupun di tujuan pembelajarannya. Ya, closing statement silahkan sebelum saya nanti closing statement. Harapan saya dengan adanya supervisi seperti ini dapat memperbaiki kinerja saya, khususnya dalam melaksanakan tupoksi saya sebagai guru kelas 6. Ya, ada peningkatan kinerja yang diharapkan tidak secara formalitas saja ya, seperti ini, tapi kan setiap harinya dari perilaku, dari praktik kinerja itu kan bisa ada peningkatan. Itu harapan yang sangat positif kalau menurut saya. Demikian cukup ya, Bapak Ibu guru demikian ya, sepertinya tidak 5 menit, lebih dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, dari semua problem. Yang jelas kami berupaya bagaimana caranya untuk selalu servis ke anak, treatment ke anak melalui upaya peningkatan kinerja, khususnya di SD Negeri Marongsari dari Bapak Ibu guru yang hebat, dan tentu saja ditemani oleh anak-anak yang hebat pula, dengan harapan kualitas pembelajaran khususnya di SD Negeri Marongsari dari tahun ke tahun semakin meningkat. Demikian Bapak Ibu hebat, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, dadah.